Di banyak acara hajatan, ceramah agama, atau bahkan dalam pertemuan sehari-hari, kita sering mendengar kata-kata yang mengandung doa atau harapan, kadang bahkan dalam bentuk candaan, seperti, jika jawab salam saya doakan pergi haji, kalau tidak jawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Kata-kata ini mungkin terdengar ringan dan tanpa niat jahat. Namun tahukah kita bahwa kata-kata seperti ini sebenarnya mengandung potensi bahaya yang bisa memengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung? Nah, dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bahaya kata-kata negatif, bahkan jika itu hanya sebuah candaan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mari kita lihat dari berbagai perspektif yang lebih luas dan mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, terutama dalam ceramah atau khotbah. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like jika konten seperti ini bermanfaat buat kamu. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan seri-seri pembahasan berikutnya. Dukungan kamu sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Yuk, simak video ini sampai akhir. Karena kita akan kupas tuntas, bukan hanya soal ucapan, tapi juga nilai-nilai di baliknya, yang sering kita anggap sepele, padahal dampaknya besar. Bagian 1. Perspektif agama. Kata-kata sebagai doa. Dalam banyak ajaran agama, kata-kata dipandang sebagai doa, baik secara sadar maupun tidak. Dalam Islam, misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menjadi doa bagi diri kita dan orang lain. Kata-kata yang baik, yang penuh dengan harapan dan kebaikan, akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, kata-kata yang buruk, bahkan dalam bentuk candaan, bisa berbalik menjadi doa buruk yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 mengingatkan kita untuk menjaga lisan, karena kata-kata bisa mengarah pada perbuatan baik atau buruk. Menggunakan kata-kata yang berniat menyakiti atau menyarankan hal yang buruk, meski bercanda, bisa menyebabkan ketegangan batin dan membawa dampak negatif bagi orang yang mendengarnya. Bagian 2. Perspektif psikologi. Pengaruh kata-kata terhadap pikiran dan perasaan. Menurut psikologi, kata-kata yang kita ucapkan, terutama yang melibatkan orang lain, memiliki dampak yang besar terhadap perasaan dan pikiran mereka. Bahkan candaan yang terdengar ringan dapat memengaruhi cara seseorang berpikir dan merasakan dirinya. Misalnya, jika seorang penceramah dengan santai berkata, "Jika tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi." Bagi sebagian orang, meski tidak dimaksudkan dengan serius, kalimat ini bisa menumbuhkan perasaan tidak nyaman, cemas, atau bahkan rendah diri. Jika seseorang mendengar kata-kata seperti ini, mereka mungkin akan merasa terintimidasi atau merasa tidak dihargai. Terkadang, kita tidak tahu seberapa besar dampak kata-kata itu bagi orang yang mendengarnya. Kata-kata tersebut bisa mengganggu perasaan dan mengurangi rasa percaya diri mereka, bahkan meskipun penceramah atau orang yang mengucapkannya tidak berniat buruk. Bagian 3. Perspektif sosial. Dampak pada hubungan antar individu. Di dalam masyarakat, hubungan antar individu dibangun atas dasar saling pengertian dan rasa hormat. Kata-kata yang diucapkan dalam konteks sosial, terutama di depan banyak orang, bisa membentuk persepsi tentang seseorang. Ketika seorang penceramah atau tokoh agama berkata bahwa orang yang tidak menjawab salam akan mendapatkan doa yang tidak menyenangkan, ini bisa memperburuk hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, perkataan semacam ini bisa menumbuhkan rasa tidak adil atau diskriminatif di antara jamaah. Mereka yang tidak menjawab salam karena alasan tertentu bisa merasa disudutkan atau dihukum secara sosial tanpa alasan yang jelas. Ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial yang seharusnya bersifat positif. Bagian 4. Perspektif filsafat. Bahaya membatasi pemikiran dengan kata-kata. Dalam filsafat, kita diajarkan untuk berpikir kritis dan terbuka. Kata-kata yang tidak dipilih dengan hati-hati bisa membatasi kebebasan berpikir kita sendiri maupun orang lain. Ketika kita mendengar kalimat seperti, "Jika tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi," kita seolah-olah menerima pandangan sempit tentang hubungan dan nilai-nilai dalam kehidupan. Padahal, kehidupan penuh dengan nuansa, dan kita seharusnya tidak menghakimi orang hanya dari satu tindakan kecil, seperti tidak menjawab salam. Filsuf seperti Immanuel Kant menyatakan bahwa kita seharusnya memperlakukan orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Dengan kata lain, kita harus menghormati orang lain tanpa membuat mereka merasa tertekan
atau dihukum hanya karena ketidaknyamanan kecil. Kata-kata yang berpotensi mempermalukan atau menekan seseorang bisa bertentangan dengan prinsip penghormatan dan kebebasan manusia. Bagian 5. Perspektif budaya. Pengaruh kata-kata dalam membangun etika sosial. Budaya Nusantara, dengan segala keragamannya, mengajarkan kita untuk berbicara dengan penuh hormat dan etika. Dalam banyak tradisi adat, kata-kata dianggap memiliki kekuatan untuk membangun atau merusak keharmonisan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, terdapat istilah ngendikan becik, yang berarti berbicara dengan baik. Perkataan yang tidak baik bisa merusak hubungan sosial dan merusak kedamaian dalam komunitas. Begitu pula dalam konteks kehidupan sehari-hari, kata-kata yang dipilih dengan sembarangan, apalagi jika berkaitan dengan doa buruk terhadap orang lain, bisa membawa dampak negatif terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk berbicara dengan bijaksana, memperhatikan perasaan orang lain, dan menjaga etika dalam setiap perkataan. Bagian 6. Perspektif etika, konsekuensi moral menggunakan kata-kata buruk. Pada akhirnya perkataan kita mencerminkan moralitas dan etika kita. Kata-kata negatif, bahkan dalam bentuk candaan, bisa memiliki konsekuensi moral yang besar. Apakah kita ingin menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian? Ataukah kita ingin menjadi sumber ketegangan dan ketidaknyamanan? Menggunakan kata-kata yang membahayakan orang lain, meskipun dimaksudkan sebagai lelucon, bisa merusak integritas moral kita sebagai individu. Doa buruk yang kita ucapkan, meski tampaknya ringan, tetap mempengaruhi energi sosial dan emosional kita serta orang di sekitar kita. Sebagai umat manusia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan kata-kata yang mendatangkan kebaikan dan kedamaian. Bagian penutup. Kata-kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang besar. Mereka bisa membangun atau mereka bisa menghancurkan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dalam berbicara, terutama di hadapan orang banyak, agar tidak menyebarkan ketegangan atau ketidaknyamanan. Jangan biarkan candaan yang tidak bertanggung jawab merusak keharmonisan sosial kita. Mari kita jaga kata-kata kita, karena setiap perkataan yang kita ucapkan adalah doa, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Semoga kita bisa berbicara dengan bijaksana, penuh cinta dan dengan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan. Mari kita sebarkan kebaikan dalam setiap kata. Jika konten ini memberikan perspektif baru atau bermanfaat buat kamu, silakan klik tombol like, tinggalkan komentar sebagai bentuk diskusi sehat, dan subscribe channel ini untuk konten reflektif lainnya. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu, dari hal kecil seperti ini, bisa membuka kesadaran yang lebih besar. Ingin mendukung lebih jauh? Kamu bisa memberi super thanks sebagai bentuk apresiasi, atau bergabung dalam membership untuk akses eksklusif dan kontribusi nyata dalam keberlangsungan seri ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa jadi bekal untuk perjalanan batin kita bersama. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, tetap terhubung dengan dirimu, dan terus tumbuh dalam kesadaran.